Terima kasih Pak Suryanto. Langsung ke Pak Petrus Gunarso. Silakan Pak Petrus. Baik. Suara saya terdengar? Jelas, Mas. Oke, baik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Pimpinan Komite 1 DPD RI, para senator yang hadir dalam rapat dengar pendapat, merupakan kehormatan yang luar biasa bagi kami, relawan jaringan Rimbawan, boleh hadir di sini untuk menyampaikan aspirasi kami. Hari ini kami ingin mendiskusikan solusi terbaik untuk masalah yang hampir terjadi di semua provinsi, yaitu mengenai tata ruang. Dan usulan kami adalah memberi makna baru rencana umum tata ruang wilayah provinsi menjadi tata ruang kesepakatan. Izinkan kami untuk menyampaikan share screen berikut ini. Baik, jadi dalam kesempatan rapat dengar pendapat RJR dengan DPD RI ini, kami membawa pesan menyampaikan aspirasi yang kami beri judul Tata Ruang Kesepakatan. Pertama, kami awali dengan pendahuluan, di mana kami ingin membawa kita semua pada pemahaman baru yang disebut post-truth colonialism, penjajahan pada era post-truth. Kemudian kita melihat juga ketergantungan Indonesia kepada asing dalam industri berbasis lahan. Dan ketiga, menyamakan tujuan antara RJR dan DPD RI dan perlunya kolaborasi antara DPD RI dengan relawan jaringan Rimbawan. Apa itu post-truth? Menurut Cambridge Dictionary, artinya adalah kita saat ini berada pada situasi di mana masyarakat lebih percaya pada emosi dan keyakinan dibanding kebenaran. Apakah benar bahwa kita saat ini sudah terperangkap masuk ke dalam post-truth colonialism atau penjajahan era post-truth? Fakta penjajahan ini menjadi penting dan perlu menjadi musuh kita bersama. Kita menentang penjajahan sejak dulu, hari ini, dan nanti. Fakta ketergantungan Indonesia kepada asing dalam industri yang berbasis lahan, kita masih ingat ketika Indonesia menjadi produsen plywood terbesar di dunia. Kenapa tidak berkelanjutan? Pak Fernando di Kalimantan Utara bisa melihat itu, saya kira. Karena apa? Sebagian besar modal adalah pinjaman, mesinnya impor, SDM-nya impor, sedangkan Rimbawan pada waktu itu yang ada masih sedikit, dan kebanyakan terkooptasi. Ketika Indonesia menjadi produsen sawit terbesar dunia saat ini, apakah akan dijamin kelestariannya? Ini menjadi tantangan bagi kita. Karena apa? Modalnya juga pinjaman, banyak pula modal asing, mesin juga masih banyak yang impor. Pada saat mau replanting juga kebingungan. Ini adalah tantangan kita bersama. Kalau kita melihat peran DPD dan juga kemudian nanti saya ingin melihat peran RJR yang tadi disampaikan oleh Pak Suharyanto, DPD saya kira memperjuangkan pembangunan daerah. Yakin. RJR memperjuangkan juga untuk di daerah. Nah, pada waktu kita bertemu sekarang ini, apakah kita bisa menyatukan antara kepentingan DPD, tugas fungsi DPD dengan RJR? DPD memperjuangkan pembangunan,
dalam perjuangannya terhambat masalah yang tadi disebutkan di awal oleh Pak Fernando, rumit, membelit berkaitan dengan kawasan hutan. Sedangkan rimbawan itu berkepentingan untuk meningkatkan kondisi hutan yang rusak menjadi lebih baik. Hutan rusak dan tidak sehat karena kita masih dijajah. Kita masih terjajah. Kalau kita melihat pada masalah tata ruang, permasalahan hutan dan tata ruang tadi secara umum, tata ruang justru dilihat oleh kawan-kawan yang punya mitra, kawan-kawan ATR BPN, bapak-bapak senator di DPD RI ini sudah beberapa kali ke lapangan dan melihat. Maka nanti kami juga akan melihat dan kita akan sharing pemahaman kita mengenai tata ruang ini. Kita melihat nanti sejarah kehutanan Indonesia, kemudian tata guna hutan kesepakatan yang saat itu kita anggap sebagai sebuah keberhasilan yang luar biasa. Dan juga bagaimana kemudian muncul undang-undang tata ruang. Pertama, sejarah kehutanan Indonesia ini saya ambil dari ujung dan ujung berikutnya. Yang pertama, tata guna hutan kesepakatan. Rimbawan pernah berhasil mewujudkan tata guna hutan kesepakatan. Sisa-sisa hasilnya masih dirasakan sampai saat ini. Paling tidak, Ibu Bapak sekalian melihat taman-taman nasional, hutan lindung, suaka alam, suaka marga satwa, yang kondisinya relatif bagus. Saya katakan relatif bagus, karena keadaannya lebih baik dari tempat-tempat yang lain. Yang kedua, sejarah baru yang kita ciptakan hari ini harus kita dorong. Yaitu dengan melihat keadaan di lapangan saat ini dan permasalahan yang sudah kami sebutkan di muka, yaitu masalah tata ruang. Kita perlu segera mewujudkan tata ruang kesepakatan. Ada 3 undang-undang yang monumental. Mungkin Ibu Bapak sekalian belum mencoba merangkum 3 ini menjadi pemikiran bersama. Mari kita lihat secara bersama-sama sekarang. Ada 3 undang-undang penting dan fenomenal, yaitu Undang-Undang Pokok Agraria 5 tahun 60, judulnya Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960. Terbit pada masa Orde Lama pada saat Presiden Soekarno. Yang kedua, 7 tahun kemudian muncullah Undang-Undang 5 tahun 67. Undang-Undang Pokok Kehutanan nomor 5 tahun 1967. Di dalam Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang untuk yang ketiga, Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020, nanti akan secara khusus kami akan bahas berikutnya. Tetapi mari kita lihat Undang-Undang Pokok Agraria. Di konsideran menyebut dengan jelas sekali bahwa di dalam negara Republik Indonesia yang susunan kehidupan rakyatnya, termasuk perekonomiannya, terutama masih bercorak agraris, bumi, air, dan ruang angkasa sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa mempunyai fungsi yang amat penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur. Sebuah ungkapan yang luar biasa indah menurut saya. Dan mereka juga menyadari dari awal memang terjadi dualisme, yaitu dualisme hukum barat dan dualisme hukum adat. Pak Fernando dari Kalimantan Utara juga pasti mengerti mengenai hukum adat ini. Dualisme itu diakui sejak tahun 60. 7 tahun kemudian terbitlah Undang-Undang Pokok Kehutanan. Undang-undang sektor yang dilengkapi dengan kata pokok.
di dalam judulnya. Dari situlah rupanya dualisme Undang-Undang Pokok Agraria yang semula antara hukum barat dan hukum adat menjadi trioisme. Karena sekarang menjadi agraria, kehutanan, dan masyarakat hukum adat. Ini sumber dari kerancuan di lapangan yang sekarang ini, yang kalau tidak diambil langkah yang tegas, maka akan terus-menerus memasung kita di dalam membangun Indonesia. Yang ketiga, Undang-Undang Cipta Kerja yang secara lebih detail nanti kita akan lihat berikutnya. Fakta yang terjadi saat ini mungkin saya tidak perlu ulang lagi karena tadi Pak Fernando juga sudah menyampaikan tumpang tindih penggunaan lahan, kemudian tumpang tindih antara sawit dengan hutan dan seterusnya. Itu fakta yang terjadi. Saya kira tata ruang diperlukan untuk keduanya hadir. Kalau toh kita mau melihat yang besar-besar sekarang. Karena sawit luasnya 16,3 juta hektar, sedangkan hutan luasnya 120 juta hektar. Mereka harus koeksis. Kedua-duanya harus menyejahterakan. Tetapi yang terjadi justru persaingan yang tidak sehat dan dilakukan adu domba oleh pihak-pihak luar melalui NGO-NGO internasional yang sebenarnya mereka itu membawa suara hati iri dengan potensi Indonesia. Kalau dulu mereka berhasil menghancurkan produksi kayu, maka kini mereka berupaya menghancurkan produsen atau produksi sawit kita. Relakah kita dengan keadaan itu? Kemudian kalau kita masuk berikutnya, yaitu tata guna hutan kesepakatan. Kita lihat sejarahnya dulu. Kita masih ingat mengenai TGHK, ada kata kesepakatan di situ. Pada tahun 82, dibuat tata guna hutan kesepakatan, merupakan penunjukan areal hutan di wilayah provinsi, kesepakatan antar dinas. Merupakan kesepakatan bersama para pemangku kepentingan di tingkat provinsi. Itu TGHK. Dan itu berjalan panjang, bahkan sampai pada waktu keluarnya Undang-Undang Tata Ruang, itu masih terus dicoba dipadu serasikan. Mengapa saat itu kesepakatan bisa terjadi di tingkat daerah? Saat itu, kalau kita ingat, hutan dan kayu menjadi gantungan hidup negara dan bangsa Indonesia. Membuka investasi asing, seperti harapan kita dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini, mengundang investor, tetapi mereka lupa untuk mengelola hutan menjadi lestari. Mengapa saat ini tidak bisa terjadi kesepakatan semacam itu? Justru di era desentralisasi. Fakta kawasan hutan dari masa ke masa kita sudah tahu, dulu 147 juta, sekarang karena pertumbuhan penduduk 40 tahun kemudian luasannya menjadi 125 juta hektar. Tetapi jangan lupa, pada tahun 80-an, luas itu 77% dari wilayah NKRI. Lahan NKRI. 40 tahun kemudian masih menjadi 66%. Nah, kesepakatan dan padu serasi terjadi dan luas hutan berkurang seiring dengan pertumbuhan penduduk dan pembangunan. Sampai kapan dan sampai sejauh mana tentu memerlukan kesepakatan yang baru, bukan di tingkat pusat, tapi di tingkat tapak. Ini yang penting.
Nah, kalau kita melihat sekarang, tadi juga diceritakan, dan kemarin pada waktu kami diundang, jangan hanya Kalimantan Tengah yang disampaikan. Apakah benar masalah itu hanya di Kalimantan Tengah? Ternyata tidak demikian. Tata ruang bermasalah di banyak tempat. Saya coba identifikasi di sini paling tidak di Riau, di Sumatera Utara, di Aceh Darussalam, Kalimantan Timur, Papua Barat, Papua. Semuanya tata ruangnya bermasalah. Ini yang menjadi perhatian kita dan harus menjadi perhatian kita bersama. Oleh karena itu, mari kita coba cermati dengan melihat dua studi kasus yang menurut hemat kami memberikan gambaran yang luar biasa untuk prihatin dengan kondisi itu. Memahami lebih dalam mengenai tata ruang yang bermasalah tersebut, maka mari kita lihat sama-sama bagaimana keadaan di Riau dan bagaimana keadaan di Provinsi Kalimantan Tengah. Mengapa? Terbesar produsen sawit atau provinsi terbesar produsen sawit saat ini adalah Provinsi Riau. 5, sekian juta hektar. Provinsi Kalimantan Tengah dulu merupakan produsen kayu yang besar juga. Tetapi bagaimana kalau kita lihat dari tata ruang mereka? Pertama, studi kasus Provinsi Riau. Untuk Provinsi Riau, revisi tata ruangnya sampai hari ini belum selesai. Revisinya belum disetujui karena ketidaksepakatan dengan Kementerian Kehutanan, dalam hal ini KLHK. Angka dari berbagai penelitian, baik NGO maupun pemerintah, berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Tetapi seluruhnya menyatakan bahwa di sana sawit yang statusnya dianggap ilegal itu luas minta ampun. Artinya luasnya luas sekali. Lo ilegal kok banyak. Bahkan salah satu NGO mengatakan 14% saja sawit di Riau itu legal. Ampun. Bagaimana internasional melihat ini? Provinsi terbesar produsen sawit, produksinya dianggap ilegal. Mengapa demikian dibiarkan begitu lama? Tidak ada penyelesaian. Kemana kawan-kawan kami di DPD? Ini kami tatang ini. Bagaimana DPD melihat ini? Sudah puluhan tahun, bukan hanya 5 tahun atau 3 tahun. Puluhan tahun. Ini yang harus menjadi perhatian kita bersama. Kami ingin menyuarakan masyarakat yang sekarang dianggap ilegal itu mau diselesaikan sampai kapan? Kalau kita mau melihat secara jujur, coba kita perhatikan data berikut. Saya tidak ngarang. Ini teman-teman dari Riau mengirim ke saya atau mengirim ke kami yang di Jakarta. Bayangkan di dalam Taman Nasional yang bayangan kami itu mestinya dijaga nomor 1, ada 61.000 hektar sawit di dalamnya. Di Suaka Marga Satwa ada 20.000 hektar di dalamnya. Lebih parah lagi, di Suaka Alam yang sama sekali orang tidak boleh masuk, ada 5.000 hektar di sana. Hutan lindung 83.000. Hutan produksi terbatas 500.000. Hutan produksi tetap 600.000. Di hutan produksi yang dapat dikonversi, ini judul yang menarik karena hutan produksi dapat dikonversi. Itu ada hampir 1 juta. Bayangkan luasan 2,1 juta hektar. Angka yang lain bisa lebih besar. Ada yang angka 2,3, ada yang angka 2,4. Intinya besar sekali. Mau sampai kapan seperti ini? Jualan sawit menjadi susah kalau kondisinya kayak gini.
Nah, sekarang studi kasus nomor 2. Pak Teras Narang 2 periode di Kalimantan Tengah, saya rasa berjuang habis untuk menyelesaikan, tapi nampaknya sampai hari ini juga belum selesai. Mohon maaf, kami sebut Pak Teras Narang, karena kami diskusi panjang dengan beliau. Studi kasus yang kedua ini menarik, karena Kalimantan Tengah yang kondisinya sekarang juga nomor 4 atau nomor 3 sawit. Kami bukan berjuang untuk sawit, tetapi kami berjuang untuk menata ruang supaya ruang tadi koeksis, dua-duanya hadir, hutan dan sawit. Tetapi di Kalimantan Tengah faktanya penunjukan hutannya tidak masuk akal menurut hemat kami. Yang kedua, hutannya itu atau penunjukannya itu tidak disepakati sampai sekarang, baik antara daerah dan pusat, nggak ada kesepakatan. Tetapi fakta hukum di Mahkamah Agung itu nampaknya meminta kehutanan untuk berbagi dengan masyarakat hukum adat. Ada putusannya itu. Faktanya saat review dan review tata ruang saat ini sudah lewat, mereka tetap belum punya pegangan untuk membangun. Mau sampai kapan ini dibiarkan? Nah, ini kalau kita melihat keadaan ini di Provinsi Kalimantan Tengah, kita akan lihat gambarannya seperti ini. Dan ini sudah kami presentasikan dan kami sampaikan juga kepada Bapak Presiden dan kepada Kementerian Dalam Negeri, kondisi seperti ini. Bayangkan pada tahun 80 itu di Kalimantan Tengah hanya 2% alokasi untuk APL atau area penggunaan lain. Istilah ini juga seolah-olah kehutanan itu aku, kemudian yang lainnya itu lian atau orang lain. Jadi disebutnya APL, area penggunaan lain. Itu 2% saja. Tahun 94 sudah menjadi lebih baik, 27%. Dan tahun 1999 menjadi 34%. Namun, kalau kita lihat pada pasca reformasi, sangat mengagetkan, sangat mencengangkan. Pada awal-awal reformasi, kemudian pada tahun 2003, itu Perda sudah keluar, Perda 8 tahun 2003. Hutannya 63%, APL-nya 37%. Make sense, karena membangun, mulai ada pembangunan. Usulan perubahannya dari pemerintah daerah ingin menambah sedikit menjadi 44%. Sedang hutannya 56%. Tidak disetujui. Nah, pasca putusan MK 2011 dan 2012, muncullah penunjukan Menteri Kehutanan tahun 2012. Hutannya tinggal, APL-nya tinggal 17%. Sungguh mengagetkan. Bagaimana izin-izin yang dikeluarkan pada Perda 2003 kalau tiba-tiba berubah menjadi hutan? Ini fenomena yang menurut kami sangat-sangat menarik untuk kita angkat bersama. Dari 2 studi kasus tadi, kita belajar bagaimana mungkin tumpang tindihnya begitu besar. Dan lebih parah lagi, mengapa sampai hari ini tidak diambil langkah-langkah yang luar biasa. Tetapi apakah mungkin kita melakukan atau mewujudkan tata ruang kesepakatan yang baru? 2 studi kasus tadi mengantar kami di RJR pada usulan RJR yang sekarang ini. Dapatkah kita menciptakan tata ruang kesepakatan baru? Mestinya pilihan Kementerian Lingkungan Hidup sekarang ini tentu kombinasi antara eco-developmentalism dengan eco-populism. Tetapi nampaknya kenapa ekofasismnya yang maju? Ekosistem kembangkan, moratorium, ditetapkan luasan yang luas sekali.
tetapi tidak diapa-apakan. Apakah itu menyejahterakan? Ini tantangan bagi kita semua. Ini yang menjadi challenge bagi kita semua. Para rimbawan sadar bahwa banyak hutan rusak, oleh karena itu harus diperbaiki. Sebagai dokternya hutan, seperti kalau terjadi COVID seperti sekarang ini, harusnya kami sebagai rimbawan sudah lintang pukang luar biasa untuk ke hutan, membetulkan hutan. Tetapi malah webinar terus dengan teman-teman di DPD. Gimana nih? Ayo kita ke lapangan. Oleh karena itu, bagaimana kita melihat tawaran pemerintah sebenarnya menyelesaikan solusi? Nampaknya Pak Jokowi sudah memerintahkan kepada jajaran di Kementerian Lingkungan Hidup untuk melangkah maju, menyelesaikan masalah itu. Yang pertama melalui kebijakan perhutanan sosial. Luasnya 12,7 juta hektar. Memerintahkan kepada ATR BPN, reforma agraria, luasnya 4 juta hektar. Pertanyaannya bukan hanya mengapa berjalan lambat, tetapi mengapa itu tidak untuk menyelesaikan yang tumpang tindih tadi. Ini menurut kami menjadi PR kita berdua, DPD RI dan RJR. Oleh karena itu, perkenankan kami menyampaikan usulan solusi dari RJR. Yang pertama, mari kita memanfaatkan yang 12,7 tadi untuk menyelesaikan keterlanjuran yang sudah terjadi. 3,4 juta hektar sawit berada di dalam kawasan hutan. Kalau diambilkan dari 12,7 kan sisanya banyak. Tetapi nampaknya peta indikatif alokasi perhutanan sosial yang seharusnya itu untuk menyelesaikan hal-hal yang seperti itu, malah banyak diantaranya itu malah di tempat yang lain. Ini yang harus kita challenge bersama. Bahkan muncul, saya juga tidak tahu dari mana asalnya, ini dari luar, didiskriminasi terhadap sawit. Jadi kalau malah ada sawit disingkirin, tidak diselesaikan. Ini menurut saya tidak akan menyelesaikan percepatan ketimpangan penguasaan yang menjadi cita-cita dari Omnibus Law. Desentralisasi pengelolaan dengan pengawasan yang ketat itu merupakan keniscayaan. Itulah yang kita usulkan dari RJR. Kesimpulan dan rekomendasi, ini sudah kami akan slide lagi. Penyelesaian yang diambil oleh pemerintah menurut hemat kami belum memanfaatkan semangat dasar dari Omnibus Law, yaitu penyederhanaan. Semangat mendapatkan PNBP dari keterlanjuran malah dikedepankan. Oleh karena itu, mari kita ambil langkah yang luar biasa, dan DPD RI bersama RJR perlu berkolaborasi menyuarakan pendapat ini dimanapun. Rekomendasinya apa? RJR. RJR pertama, mari segera dilakukan tata ruang kesepakatan. Memperjelas kepemilikan, memperjelas penguasaan, memperjelas pengelolaan. Undang-Undang Cipta Kerja semangatnya adalah mempermudah, memberikan kepastian, mengundang investasi. Tetapi apakah rakyat yang sudah menanam sawit di lapangan sekarang ini, yang dikatakan ilegal tadi, itu tidak ada bantuan dari pemerintah. Mereka nanam sendiri. Kalau itu saja kita selesaikan, mungkin hasilnya akan lebih baik. Saya tidak akan baca satu persatu karena waktunya terbatas. Yang kedua, kesepakatan diimplementasikan dengan sungguh-sungguh memperhatikan tentu saja dimensi humanioranya, dimensi pemanfaatannya, dan kami sebagai rimbawan tidak lupa juga dengan bioekologinya tentu. Tetapi kalau perut masih lapar, belum pakai sandang pangan yang baik, belum punya rumah yang baik, sudah bicara lingkungan, kan berat jadinya di lapangan.
Oleh karena itu, memanfaatkan Omnibus Law yang digagas oleh Bapak Presiden Jokowi harus kita dorong dan kita laksanakan dengan baik. Kesepakatan di tingkat tapak menjadi penting untuk terjadi di dalam penyelesaian tata ruang. Sebagai penutup, kami akan mengajak Ibu Bapak sekalian, para senator yang terhormat, dan rekan-rekan kami di RJR, bagaimana mewujudkan kesepakatan. Menurut hemat kami, mewujudkan kesepakatan itu tentu sebuah upaya yang luar biasa dalam kondisi seperti sekarang ini. Tetapi masalah yang luar biasa mengenai tata ruang ini tentu harus diselesaikan dengan cara yang biasa-biasa saja. Mungkin sering kita dengar dari Pak Jokowi, kita mendengar masalah yang luar biasa, jangan diselesaikan dengan gitu-gitu aja. Ini yang penting. Nah, kalau kesepakatan antar manusia tadi kami taruh ekologis ditempatkan terakhir, itu bukan berarti kita tidak memperhatikan. Justru ini penting. Tetapi yang harus menjadi fokus kita pertama dan utama adalah menyelesaikan masalah-masalah yang sebelumnya. Yaitu masalah yang berkaitan dengan teknologinya, sosialnya, dan kemanfaatannya. Demikian, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami, dan kami kembalikan waktu kepada panitia. Terima kasih. Terima kasih Pak Petrus Gunarso. Kita dari tim